Organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Jaya saat ini tengah menjadi sorotan. Dikutip dari tribunnews.com, bahkan di daerah, keberadaan GRIP Jaya mulai mendapat penolakan oleh sejumlah kalangan. Satu di antaranya di Bali yang menolak GRIP Jaya karena sudah memiliki TNI, Polri, serta pecalang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. GRIP Jaya adalah sebuah ormas yang dibentuk Hercules Rosario Marsal, seorang mantan preman Tanah Abang. Sampai saat ini, Hercules masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, DPP, GRIP Jaya. Hercules pernah mendapatkan penghargaan Setia Lencana Seroja atas kontribusinya yang dianggap pro terhadap NKRI saat terjadi konflik di Timor Leste. Ia membantu Kopassus menjadi kuli angkut atau TBO di bidang logistik saat operasi Seroja di Timor Timur. Pria asal Timor Leste itu membentuk GRIP Jaya pada tahun 2012. Prabowo Subianto yang sekarang menjadi presiden pernah ikut meresmikan kantor DPP GRIP di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat pada Mei 2012. Dalam unggahannya di media sosial, Prabowo saat itu merasa yakin GRIP dapat konsisten membela kaum tertindas dan memberdayakannya. Pengabdian bagi bangsa dan negara tidak mengenal batas waktu dan tempat. Menciptakan perubahan dengan meningkatkan pelayanan dan rasa nyaman, bukan seperti beberapa ormas yang menebar ancaman dan ketakutan, tulis Prabowo sebagaimana dikutip tribunnews.com. Senin, 12 Mei 2025. Meski ikut meresmikan, tapi Prabowo tidak masuk dalam kepengurusan GRIP Jaya. Posisinya adalah Dewan Ketua Pembina. Sekjen GRIP Jaya, Zulfikar dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram mengatakan, Prabowo adalah bapak organisasi GRIP Jaya. Pak Prabowo posisi di GRIP Jaya secara organisasi itu di atas, tertinggi bagi kami, bapak bagi organisasi kita, secara tersirat. Secara tersurat, tidak ada. Dan secara pribadi, ketum kita Bapak Hercules dengan Pak Prabowo itu, hubungan emosional pribadi antara seorang ayah dan anak, kata Zulkifar pada 15 Februari 2025. Sebagai bentuk kesetiaan, GRIP Jaya selalu mendukung Prabowo ketika mengikuti pemilu. Termasuk pada Pilpres 2024, GRIP Jaya menyatakan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Seiring dengan berjalannya waktu, GRIP Jaya memiliki perwakilan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD di sejumlah daerah. Salah satunya di Jawa Tengah. Bahkan keberadaan GRIP Jaya telah terdaftar secara legal sejak April 2025. Kepala Kesbangpol Jawa Tengah, Harudin mengungkapkan, GRIP Jaya sudah terdaftar dengan sah sesuai prosedur yang berlaku. Sudah sesuai prosedur, ujarnya pada Selasa, 6 Maret 2025. Harudin juga menegaskan bahwa ormas ini diharapkan untuk menjaga ketertiban, mencerdaskan masyarakat, dan melindungi kehidupan bangsa. Harus tunduk pada ADRT dan hukum, imbuhnya, dikutip dari tribunjateng.com. GRIP Jaya juga telah memenuhi persyaratan administratif dan telah beroperasi di seluruh kota dan kabupaten di provinsi tersebut. Selain Jateng, GRIP Jaya juga ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, dan daerah lainnya. Ormas ini juga aktif di media sosial, salah satunya Instagram yang diikuti lebih dari 13.000 follower. Melalui akun tersebut, GRIP Jaya kerap mengunggah sejumlah kegiatan sosial seperti pembagian sembako hingga aktivitas sang ketua. Sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana premanisme. Dikutip dari tribunnews.com, salah seorang anggota organisasi masyarakat, Ormas, berinisial T, 45 tahun, mengaku meraup pendapatan hingga 7 juta rupiah per bulan dari pemerasan tarif parkir. Para tersangka diduga ikut terafiliasi dengan Ormas, termasuk Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP Jaya. Namun belum diketahui, apakah T ikut menjadi salah satu bagian dari GRIP Jaya. Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Dani Yulianto saat menggelar konferensi pers memberikan penjelasan. Ia menyebut, T baru bergabung dengan ormas tersebut selama 5 bulan terakhir. Sebelumnya, ia bekerja sebagai petugas keamanan di salah satu klub malam di Jakarta. Sekarang sudah enggak bekerja di klub, tapi BKO, bantuan kendali operasi, saja, Pak, ujar T. Alasan T bergabung dengan ormas tersebut adalah untuk mencari saudara dan bersilaturahmi. Namun, dia juga mengakui bahwa praktik memeras atau memalak dilakukan karena kebutuhan. Dalam sebulan, ia memperoleh penghasilan Rp6 hingga 7 juta. Ya, sekitar 6 juta rupiah sampai 7 juta rupiah, ungkap T saat ditanya mengenai pendapatannya, Senin.
Penangkapan terhadap T dan 9 orang lainnya dilakukan selama 2 hari atau 9 hingga 10 Mei 2025. Atas perbuatannya, 9 tersangka terancam di penjara maksimal 9 tahun. Dari sekitar 28 orang terduga yang diamankan berdasarkan kecukupan alat bukti, maka Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat telah menetapkan 9 orang yang kuat dapat ditetapkan tersangka dengan persangkaan pasal 335, yaitu terkait masalah pemaksaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan juga pasal 368, yaitu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan untuk menyuruh orang memaksa menyerahkan suatu barang yang biasa kita sebut dengan pasal pemerasan. Selain kegiatan upaya hukum atau tindakan hukum tersebut, dari jajaran Polres Metro Jakarta Pusat beserta 8 Polsek itu juga telah melakukan penertiban dengan objek bendera-bendera atau spanduk-spanduk dari ormas-ormas yang dinilai dipasang secara ilegal di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.